Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi halaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auha rabbuka ilan nahli anittahizi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi serta seluruh yang ada di dalamnya. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri teladan untuk menata kehidupan kita, berikan contoh bagaimana berinteraksi dengan lingkungan, bagaimana menghargai kehidupan lain di luar kita. Nabi dan Rasul dengan mengikuti ketika kita akan mengampuni dosa-dosanya. Kita berpeluang untuk mendapatkan ridha dan kasih sayang serta pengampunan dosa dari Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, ketika mengharapkan ridha dan kasih sayangku, maka ikutilah. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, pada episode yang lalu kita membahas kelebihan dan bentuk ketundukan hewan. Bagian pertama, bagaimana bahwa hewan yang dihadirkan Allah di permukaan bumi ini bertebaran dengan berbagai jenis. Ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, ada yang hidup di udara, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menjadi binatang peliharaan. Kucing pada episode yang lalu merupakan salah satu bahas hewan atau binatang peliharaan, keajaiban dan bentuk ketundukan dari berbagai, dari kelebihan hewan. Yang pertama adalah kera. Kemudian rasanya kedua tidak lengkap adalah ketika kita tidak mengungkap satu episode mengenai kelebihan dan bentuk ketundukan dari serangga. Karena ada dua jenis serangga yang diungkap di dalam Al-Quran, bahkan itu menjadi nama surah, yaitu surah tentang semut, An-Naml, dan surah tentang lebah atau An-Nahl. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, dari dua jenis serangga ini kita akan mencoba membahas, karena banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan untuk menata kehidupan kita. Yang pertama, lebah. Tadi ayat yang saya bacakan dalam mukadimah luar biasa. Allah menyampaikan, memberikan informasi kepada kita bahwa Tuhan itu mengilhamkan, wa auha rabbuka ilan nahli, mengilhamkan atau mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia. Ini luar biasa. Rupanya sudah disampaikan oleh Allah melalui wahyu atau ilham kepada lebah, yang memberikan insting, memberikan petunjuk kepada lebah. Luar biasa ini berkembang sekarang peternakan lebah, karena ini berdasarkan memang perintah Allah yang diwahyukan kepada lebah.
Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sini. Yang pertama, bahwa dengan diberikannya tadi ilham kepada makhluk lebah, lebah ini bisa menata hidup, mulai dari membuat sarang yang ini luar biasa, membuat sarang dengan sarang yang unik, sampai menurut penelitian bahwa sarang lebah itu tidak bisa dicontoh oleh arsitek hebat bagaimanapun di dunia ini, di mana sarangnya itu bersegi 6. Rupanya bersegi 6 itu salah satu kelebihannya, dia bisa menempati semua ruang, kemudian itu memiliki konstruksi yang kokoh, bisa mudah menampung madu sehingga tidak mudah tumpah, dan sangat aman ditempati oleh komunitas lebah di dalamnya. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, itu baru dari sisi konstruksi bangunan rumah. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil pelajaran dari kehidupan sosial atau kehidupan masyarakat lebah. Rupanya berdasarkan penelitian pengamatan, itu dalam satu sarang itu bisa ditempati sampai 8.000 ekor. 8.000 ekor lebah, di mana di dalamnya hidup damai karena saling membantu berdasarkan tugas yang sudah ditetapkan, insting yang sudah diberikan tadi oleh Allah melalui ilham. Yang pertama, bahwa ada yang berperan sebagai ratu, yang kerjanya nanti untuk reproduksi, kemudian ada pejantan yang juga kerjanya hanya membuahi atau melakukan perkawinan dengan ratu lebah. Kemudian ada satu kelompok, itu kelompok lebah pekerja. Ini rupanya berdasarkan penelitian itu ditempati sekitar 80% dari komunitas madu. Itulah pekerja yang luar biasa, terbang mencari bunga untuk menyerap atau untuk mengisap sari-sari pati dari bunga, sekaligus melakukan proses penyerbukan pada bunga. Jadi dia bertengkar pada bunga untuk mengambil saripati bunga, dia tidak merusak, kemudian bahkan dia bermanfaat untuk melakukan penyerbukan. Berdasarkan penelitian, madu pekerja ini untuk mencari saripati bunga, itu sudah diberikan juga insting, dia tahu kapan bunga itu mekar. Dan dia bisa temukan sampai 7-10 km dengan kecepatan penerbangan juga luar biasa, itu sampai 65 km per jam. Dan dia bisa menemukan kembali di mana sarangnya ketika sudah mengisap saripati. Dan berdasarkan informasi penelitian bahwa ketika dia sudah kembali membawa saripati bunga itu kecepatannya berkurang sekitar 45 km per jam, karena dia sudah membawa saripati, di mana beratnya saripati bunga yang diproses di dalam perutnya itu menjadi madu, itu bisa dia bawa 3 kali lipat dari berat badannya. Ini luar biasa. Semua itu adalah bentuk insting yang sudah digariskan oleh Allah melalui ilham tadi. Kemudian setelah sampai di sarang, itu dia mengeluarkan sebagian. Jadi yang dia simpan di perutnya hanya dibutuhkan untuk bagaimana mempertahankan hidup tubuhnya, dan sisanya itu dituangkan keluar di sarang. Inilah yang menjadi madu. Jadi madu dan luar biasa menjadi obat bagi umat manusia. Terbukti lagi ayatnya Allah bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini sebenarnya diciptakan, dihadirkan untuk kebutuhan umat manusia. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, bahwa seluruh ada di permukaan bumi ini sebenarnya itu diciptakan atau dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan umat manusia. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, berdasarkan
hasil penelitian juga bahwa di dalam satu sarang tadi itu bisa menghasilkan sampai 18 liter 18 liter per sarang, 18 liter madu. Wah, luar biasa. Ini kalau digali dengan 150.000 berarti memang kalau didapatkan satu sarang itu luar biasa. Apalagi sekarang sudah mulai diternakkan, tetapi saya yakin bahwa kualitas madu yang diternakkan itu mungkin beda dengan kualitas madu yang alami. Karena kalau yang alami itu mengambil sari-sari pati dari bunga yang tumbuh juga alami, ya. Dan luar biasa rupanya itu dia hanya mengisap satu jenis bunga dalam satu musim, sehingga ketika ada lebah lain yang mengisap bunga lain kemudian kembali ke sarang itu, dia mudah terdeteksi bahwa dia bukan kelompoknya. Allahu Akbar. Inilah kelebihan yang diberikan oleh Allah pada salah satu jenis serangga yang luar biasa. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, kelompok serangga yang kedua yang ada di dalam Al-Quran adalah semut. Surah An-Naml, saya mencoba melacak itu ada 2 ayat yang mengungkap tentang itu, dan salah satu yang diungkapkan Allah mengenai apa yang dimiliki oleh semut. Diriwayatkan di dalam Al-Quran itu ketika pasukan Sulaiman akan lewat, itu semut itu berteriak, "Hai semut, teman-teman semut, masuklah di dalam sarangmu karena pasukan Sulaiman akan lewat, nanti kita diinjak." Kemudian yang menarik dari komunitas semut itu adalah kerjasama dan gotong royong. Kita bisa lihat ketika ada satu semut yang mendapatkan makanan, kemudian dia berpapasan dengan semut yang kelaparan, dia berikan makanan itu, dia memberikan sinyal bahwa di sana ada makanan. Begitu pula ketika makanan itu akan diangkat atau akan diseret masuk ke dalam satu tempat, itu dia laksanakan dengan gotong royong. Ini luar biasa yang bisa kita dapatkan pelajaran dari semut. Semut saja diperintahkan oleh Allah atau diberikan insting untuk bagaimana bergotong royong, apalagi manusia. Mestinya ini diperhatikan di dalam kehidupan. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, dari 2 kali pembahasan kita mengenai keajaiban dan bentuk ketundukan daripada hewan atau binatang, ada satu hal yang sangat menarik, terutama yang dari lebah tadi, yang bisa kita ambil pelajaran bahwa segala sesuatu pekerjaan yang dilakukan atas perintah dan petunjuk Allah, yakin dan pasti akan mengagumkan, akan bermanfaat hasilnya, baik bagi diri, masyarakat, dan untuk memperolehnya yakin pasti kita mendapatkan kemudahan-kemudahan. Bisa kita mendapatkan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, itulah yang kita coba bagaimana terapkan dalam kehidupan. Apa yang dilarang, banyak yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan sekali lagi yakin kalau kita bekerja sesuai dengan perintah Allah yang dicontohkan oleh Rasul, itulah jalan untuk mendapatkan keberkahan hidup ini. Saya kira itu yang menjadi bahan renungan bagi kita pada sesi ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.